Dan ahlu sunnah wal jamaah di antara akidahnya meyakini kalau usia itu dapat panjang. Para ulama di sini ada 3 pendapat. Yang pertama mengatakan kalau usia itu tidak bisa panjang sama sekali. Kalau seseorang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla usianya 50 tahun, maka dia akan wafat dalam 50 tahun, tidak akan panjang. Ya. Pendapat yang kedua mengatakan kalau maksud dari usia panjang itu bukan usianya yang panjang. Usianya tetap 50 tahun, tapi Allah memberkahi usia yang 50 tahun tersebut. Seolah-olah kalau dihitung amalannya seperti usianya 1000 hingga 2000 tahun. Ini menunjukkan keberkahan usia. Dan pendapat ini yang diperkuat oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Dan pendapat ketiga mengatakan kalau usia itu bisa dipanjangkan oleh Allah. Dan juga diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Dan pendapat ini diperkuat oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dalilnya itu firman Allah Azza wa Jalla, yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapus apa yang Allah kehendaki dan Allah menetapkan. Wa indahu ummul kitab, dan Allah memiliki ummul kitab. Kitab inti yang di Lauhin Mahfuz. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, umur manusia ada 2 macam. Yang pertama umur mutlak, yang kedua umur muqayyad. Umur mutlak itu umur yang sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla jauh-jauh di dalam Lauhin Mahfuz. Sedangkan umur muqayyad itu umur yang ada di catatan malaikat. Maka si fulan sebenarnya sudah ada di catatan malaikat kalau usia dia 50 tahun. Karena dia mengamalkan beberapa amalan, maka dengan amalan tersebut menjadi sebab usia dia bertambah. Maka yang 50 tahun di catatan malaikat itu bisa dihapus. Menjadi 60 tahun, 70 tahun hingga 80 tahun. Nah itu maksud firman Allah, yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Ya, Allah menghapus apa yang Allah kehendaki. Maksudnya yang Allah hapus itu yang di dalam catatan malaikat. Ya, maka yang di dalam catatan malaikat bisa dihapus dan bisa bertambah. Wa yuthbit, dan Allah menetapkan apa yang Allah kehendaki. Wa indahu ummul kitab, dan Allah memiliki ummul kitab, maksudnya kitab yang ada di dalam Lauh al-Mahfuz. Dan juga Allah Ta'ala berfirman tentang kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Salah satu yang dijanjikan oleh Nabi Nuh alaihi salam apabila kaumnya itu bertakwa dan kembali kepada Allah Azza wa Jal, yaitu firman Allah, yaghfir lakum min dhunubikum wa yuakhirkum ila ajalin musamma. Disuruh sama Nabi Nuh, dia taat kepada Allah, mentauhidkan Allah, kembali kepada Allah. Kalau misalnya mereka melakukan itu, maka yaghfir lakum min dhunubikum, Allah akan mengampuni dosa kalian. Wa yuakhirkum ila ajalin musamma, dan Allah akan mengakhirkan ajal kalian sebagaimana yang Allah tentukan. Ya, maka dijanjikan kaumnya Nabi Nuh selain diampuni dosanya, diundur apanya? Diundur ajalnya. Nah, maksud diundur ajalnya dipanjangkan usianya. Dan subhanallah, sebagaimana yang pernah kita jelaskan, sedangkan umur umatnya Nabi Nuh itu sangat panjang. Dikatakan oleh para ulama, kaumnya Nabi Nuh itu berusia 1000 hingga 2000 tahun. Sedangkan Nabi Nuh alaihissalam dakwanya saja 950 tahun. Kalau seandainya semua para nabi diutus oleh Allah Azza wa Jalla pada usia berapa? 40. Ditambah 950 tahun. Tandanya udah berapa usianya? 990 tahun ya. Sedangkan umat ini umurnya pendek. Kata Nabi SAW, a'mar ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku itu hanya 60 hingga 70 tahun. Faqalil man tajawaza dzalik. Sedikit yang melewati 70 tahun. Ya, menunjukkan kalau orang yang 80-90 tahun itu tidak banyak. Makanya kalau ada orang di zaman sekarang usianya sampai kepada 100 tahun itu menjadi manusia yang langka. Karena sedikitnya atau pendeknya usia Nabi Muhammad, usia umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan keinginan kita untuk berumur panjang bukan karena kita ingin
banyak tinggal lama di dunia, tapi keinginan kita berumur panjang agar kita terus dikasih oleh Allah hidayah dan taufik bisa banyak beramal saleh. Karena setiap tahunnya kita bisa menambah jumlah salat, bisa menambah sedekah. Pada setiap tahunnya kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, bisa banyak menghatamkan Al-Quranul Karim. Yang punya orang tua dia bisa birrul walidain, yang punya anak dia bisa mendidik anaknya, dia bisa berbuat baik kepada istri-istrinya. Dan semua kebaikan ini dapat dilakukan dengan syarat dia memiliki usia yang panjang. Apalagi kalau dia seorang da'i yang berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla. Maka apabila dia dipanjangkan usianya, maka semakin banyak kesempatan dia nasyrul ilm, menyebar luaskan ilmu syar'i tadi. Maka usia panjang harapan terbesar seorang mukmin agar dia bisa banyak beramal saleh. Ya, maka nggak boleh seseorang meminta mati, karena kematian itu memutus amal saleh dia. Ya. Oleh karena itu doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, doa dari sahabat Ammar bin Yasir, Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalq, ahyini ma'alimtal hayata khairan li, wa tawaffani idza 'alimtal wafata khairan li. Ya Allah, ahyini, hidupkanlah aku kalau engkau mengetahui kehidupan itu yang terbaik buat diriku. Dan wafatkanlah aku kalau engkau mengetahui kalau wafat itu yang paling terbaik buat diriku. Ibnu Rajab rahimahullah ketika mensyarah doa ini, kata Ibnu Rajab, boleh seseorang meminta kematian apabila memang dia mengetahui kalau kematian lebih baik bagi dirinya dibandingkan kehidupan. Misalnya dia hidup di tengah-tengah fitnah yang sangat dahsyat. Fitnah yang sangat dahsyat. Dia khawatir terkena fitnah tersebut, maka dia meminta kepada Allah kematian. Dan itu dilakukan oleh sebagian salafus saleh. Ketika melihat kematian, fitnah yang sangat dahsyat, maka dia minta sama Allah kematian. Dan dikatakan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala an, ketika melihat banyak fitnah dan umat Islam sudah cinta kepada dunia, dia takut pada dirinya, dia meminta kepada Allah agar diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla dan selamat dari fitnah. 2 hari dari doa tersebut dia ditusuk oleh musuhnya. Terus yang kedua, boleh dia meminta kematian kalau misalnya dia yakin kalau amalan dia sudah cukup untuk bisa berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau ada keyakinan. Dan ini dilakukan juga oleh sebagian salafus saleh. Ya, tapi kalau misalnya dia belum yakin amalan dia cukup untuk berjumpa, kemudian dia juga tidak tahu apakah dia selamat atau tidak, maka yang paling terbaik dia minta sama Allah kehidupan yang panjang agar dia terus bertaubat kepada Allah atas dosa-dosa dan maksiatnya.